Setiap kali rakyat turun ke jalan dalam demonstrasi besar, selalu saja ada komentar klise dari pakar intelijen dadakan. Aksi ini pasti ada yang menunggangi. Tudingan hampir selalu ke pihak asing atau tokoh politik tertentu. Padahal apakah rakyat perlu ditunggangi dulu baru marah? Unjuk rasa 28 Agustus kemarin membuktikan sebaliknya. Ribuan orang turun bukan karena ada dalang, tapi karena satu hal, kemuakan. Kemuakan pada DPR yang sibuk menambah tunjangan, pada polisi yang represif, pada pejabat yang pesta pora di tengah kesulitan rakyat. Energi ini nyata dan lahir dari pengalaman hidup sehari-hari rakyat yang makin sulit. Kontrasnya jelas terlihat. Di depan DPR ribuan pemuda disapu gas air mata, water cannon, dan dipukul mundur. Di Istana Negara elit politik justru berpesta memberi penghargaan seolah-olah tidak hidup di negeri yang sama. Ironi makin terasa saat viral video anggota DPR berjoget-joget setelah pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Kenapa joget? Karena baru dapat tambahan tunjangan rumah 50 juta, membuat total gaji dan fasilitas mereka tembus 230 juta per bulan, bebas pajak. Bandingkan dengan guru honorer yang gajinya hanya 300 ribu dan sering telat pula. Kemarahan rakyat juga muncul di Pati 13 Agustus lalu. Mereka protes bupati yang menaikkan pajak 250% di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung. Di sisi lain, ratusan direksi BUMN justru dikirim ke Swiss untuk camping pelatihan mahal yang lebih mirip liburan dibiayai rakyat. Pertanyaannya, sampai kapan rakyat harus membiayai gaya hidup mewah pejabat yang tidak becus bekerja? Sejarah dunia menunjukkan pola sama, revolusi Prancis, Rusia, Sri Lanka, Bangladesh hingga reformasi 1998. Semua dipicu jurang antara elit yang foya-foya dan rakyat yang sengsara. Leo Tolstoy bahkan menulis sejarah tidak digerakkan tokoh besar seperti Napoleon, melainkan akumulasi jutaan rakyat biasa yang muak ditindas. Jadi menyederhanakan demokrasi dengan tuduhan ditunggangi justru mengabaikan akar persoalan. Namun memang ada penunggang sesungguhnya. Elit senang, mereka yang terus memperkaya diri dengan uang rakyat, membagi jabatan, berpesta, dan menjaga lingkaran kekuasaan seperti geng Solo. Selama jurang antara kaum senang dan kaum sulit makin lebar, jangan salahkan rakyat jika kemarahan berubah jadi badai yang mengguncang.